Pada part ke-180 diambil dari light novel bab 407 sampai dengan 408 Kedatangan Kapal Perang Grenille, Kinselo. Auraron mengusir guntur. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, ras hit. Aura yang mirip dengan gelombang pasang melonjak ke langit. Bahkan badai listrik yang sepertinya bisa menelan kastil Kaisar Pedang tampak seperti permainan anak-anak di depan Auraron. Berapa banyak orang di dunia yang bisa melindungi kastil sebesar ini dengan melebarkan aura pedang mereka seperti payung? Itulah pertanyaan yang terlintas di benak Jin saat menyaksikan adegan itu. Itu adalah pencapaian yang hanya mungkin dicapai oleh yang terbaik di antara ksatria bintang 10. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Ron tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan saat dia terus-menerus mengeluarkan aura yang begitu kuat. "Tuan Ron!" Ron menoleh saat Jin berteriak. Dia memeriksa Beradin, yang tidak sadarkan diri dan terikat pada Shuri, lalu dengan penuh semangat mengangguk ke arah Jin. "Kerja bagus!" Itulah ekspresi wajahnya. Meskipun Beradin tidak keluar tanpa cedera. Penyelamatan Jin berarti mereka sekarang dapat menangani rencana musuh dengan lebih mudah. Dan Lata, yang masih berhadapan dengan monster dan golem hidup di garis depan, merasakan perasaan aneh saat melihat Jin kembali. Itu bisa digambarkan sebagai bentuk kekaguman. Sungguh, itu adalah emosi yang sudah lama tidak dia rasakan. Terlepas dari bagaimana hubungan mereka dengan Jin sejauh ini, tidak ada alasan untuk tidak mengaguminya. Bahkan Ron pun tidak menyadari bahwa Beradin adalah kuncinya. Dia pria yang mengesankan. Saya tidak pernah menyangka akan tiba saatnya Lata Proch, secara manusiawi, jatuh cinta pada seorang pria. Shuri melompat setelah menginjak monster raksasa itu dan mendarat di samping Ron. Saya tidak tahu mengapa saya melupakan orang ini. Apakah dia terluka parah? Hidupnya tidak dalam bahaya. Baiklah. Aku akan memberinya kompensasi yang pantas setelah semua ini selesai. Potongan-potongan es itu? Aku kurang lebih memahaminya. Ron hanya memotong para penyihir menjadi beberapa bagian setiap kali mereka beregenerasi. Dia tidak menggunakan cara menyegel sama sekali. Itu karena dia tidak memiliki cara berpikir seorang penyihir, dan semua penyihir yang menunggu di dalam kastil juga tidak memiliki pengalaman dengan hal itu. Ditambah lagi, karena Ron mampu terus-menerus mengeluarkan aura yang luar biasa tanpa melelahkan. Tidak perlu mencari cara lain. Penyihir kastil, dengar. Segel golem yang menggunakan serangan petir. Atas perintah Ron, para ksatria di belakangnya membuka jalan. Para penyihir muncul dari celah dan melepaskan mana dengan atribut es. Tapi ini aneh. Kenapa badainya tidak mereda? Meskipun tubuh golem hidup yang tersegel muncul di sana-sini, petir yang menyambar dari langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Mungkinkah ada golem legenda lainnya? Auraron cukup mengesankan untuk menutupi segalanya. Tapi ini bukanlah energi petir yang hanya dimiliki oleh 4 atau 5 golem saja. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya saat berlari ke sini. Setidaknya lebih dari 500 golem legenda. Atau sesuatu yang lebih dari Legends Golem. Jika tidak, itu adalah badai yang tidak bisa dijelaskan. Ron juga berpikiran sama dengan Jin. Rasanya sangat berbeda dari golem tersegel itu. Pupil Ron melebar saat dia menatap ke langit. Langit bersinar liar karena campuran energi bayangan, aura pedang, dan kilat. Saya perlu melihat lebih dekat apa itu. Setelah kata-katanya, Ron menarik kembali aura yang telah dia pancarkan. Petir itu menyambar seolah-olah bendungan telah jebol. Namun tampaknya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan kemudian, entah dari mana, langit terbuka. Apa yang terungkap melaluinya tampak seperti bagian bawah kapal perang. Apa itu? Semua orang yang hadir, termasuk Jin, tahu bahwa hanya ada satu pesawat di dunia yang bisa melayang di langit. Kosek, senjata pertempuran udara Zipline.
Namun, yang muncul setelah awan gelap terbelah bukanlah Kozak. Itu adalah kapal terbang yang sama sekali berbeda, meski bentuknya serupa. Sekarang sebuah pesawat udara telah muncul, membuatku berpikir itu mungkin benar-benar bawahan Octavia. Ron bergumam sambil tersenyum pahit dan mengangkat bahu. Itu Kinselo, bukan Zipline, Tuan Ron. Itu benar. Tapi apakah menurutmu itu tidak ada hubungannya? Ron bertanya seolah itu tidak masalah. Jin menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya Zipline sama sekali tidak ada hubungannya dengan serangan teroris ini. Bahkan jika mereka tidak melakukan serangan secara langsung. Mereka pasti melihatnya sebagai situasi yang akan menguntungkan mereka. Jadi mungkin ada kesepakatan diam-diam setelah insiden tersebut. Mereka bajingan tercela. Keren. Awan gelap yang dipenuhi petir berkumpul di dekat kapal perang. Kapal itu tampaknya memiliki struktur yang jauh lebih kompleks daripada Kozak di permukaan. Dengan tonjolan seperti paku tersebar di lambungnya. Mengumpulkan mana untuk membentuk awan. Medan perang menjadi sunyi saat kapal perang itu muncul. Monster yang mengamuk tiba-tiba berhenti. Dan seniman bela diri menatap kapal dengan mata kosong. Kebanyakan dari mereka secara naluriah merasa kewalahan. Itu adalah reaksi yang wajar. Mengingat monster raksasa dan golem hidup muncul dari tanah. Diikuti oleh golem legenda dan sekarang sebuah kapal perang terbang. Jin menoleh dan bertukar pandang dengan Murakan dan Kui Kantel. Reaksi mereka menunjukkan bahwa mereka belum pernah melihat kapal seperti ini sebelumnya. Ron adalah satu-satunya yang tetap tidak terganggu. Sebutkan namamu, penyusup. Itu adalah suara yang penuh dengan energi yang sangat besar. Meski diucapkan dengan tenang, suara Ron bergema dan mencapai kapal. Akhirnya, wajah-wajah familiar muncul di bagian depan kapal. Dia adalah Brak Sidriker. Prajurit hebat dari suku Serigala Putih. Kepala suku Sidriker, penguasa dataran besar Roskal, penguasa absolut pegunungan Antomak, dan orang yang memperkenalkan berat memang Cold Joe. Hentikan omong kosongmu, Joe. Ya, kalau begitu, izinkan aku melewatkan beberapa detailnya. Dia adalah panglima tertinggi Kinselo kita. Kali ini, menguraikan rencana orang-orang ini terbukti lebih menantang bagi Jin. Mereka tidak hanya melakukan serangan teroris. Tetapi mereka secara terbuka mengaku bertanggung jawab, dan hal ini tidak terduga. Namun di saat berikutnya, pernyataan paling mengejutkan datang dari Joe. Alasan kami membawa kapal perang Grenille ke kastil Kaisar Pedang adalah untuk menyelamatkan wakil pemimpin kami dan adik perempuannya. Bajingan gila. Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan sumpah serapah. Apakah mereka melakukan serangan teroris dan sekarang mengklaim bahwa mereka datang untuk menyelamatkan Bishkel dan Margiela? Jin tidak dapat dengan mudah memahami motif orang-orang ini kali ini. Itu terlalu berani dan sederhana. Sampai-sampai orang mungkin bertanya-tanya apakah mereka melakukan perhitungan sebelum mengambil tindakan. Apakah mereka merencanakan serangan teroris? Dengan sengaja menyebabkan kerugian pada Bishkel dan Margiela. Dan kemudian menggunakannya sebagai alasan untuk mengklaim bahwa mereka tidak terlibat dalam terorisme. Tentu saja itu luar biasa. Tapi, di sisi lain, hal itu masuk akal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bishkel menyayangi adiknya lebih dari siapapun di dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa Bishkel akan mengatur serangan teroris dengan menggunakan keamanan saudara perempuannya sebagai pengaruh. Yang terpenting, tidak ada bukti. Meskipun kapal perang Grenille dapat menggunakan serangan kilat melalui mana. Kecuali keyakinan, tidak ada satupun bukti sempurna yang membuktikan bahwa golem legenda, golem hidup, dan monster adalah milik Kinselo. Atau mungkin Ron memutuskan untuk melabeli mereka sebagai penjahat hanya berdasarkan keyakinan. Mereka terlalu meremehkan Hairan. Apakah mereka merencanakan ini sejak awal? Menanggapi pertanyaan sekilas, Jin dengan cepat menyimpulkan bahwa bukan itu masalahnya. Mereka mungkin bermaksud melakukannya secara halus dan menarik diri.
Namun, saat aku menyelamatkan Beradin, hal itu juga menyebabkan masalah bagi mereka. Jika Beradin kembali dengan selamat ke klannya, akan sulit menjalin hubungan permusuhan antara Hairan dan Zippley. Ironisnya, saat Jin menyelamatkan Beradin atas perintah Ron, hal itu tidak memberi mereka alasan untuk bermusuhan. Meskipun rencana mereka gagal, hanya ada satu alasan bagi mereka untuk muncul tanpa memikirkannya. Kinselo bertekad untuk memberikan pukulan telak pada Hairan dengan satu atau lain cara. Karena mereka kehilangan alasan untuk menciptakan hubungan bermusuhan dengan Zippley karena tindakanku. Mereka mungkin juga menginjak-injak Hairan sendiri. Kalau tidak, Brad dan Joe tidak akan muncul dan memprovokasi Ron seperti ini. Tindakan yang ditunjukkan Brad dan Joe tidak ada bedanya dengan mengatakan, ayo kita bertarung. Hahaha. Ron tertawa terbahak-bahak. Bahkan Kaisar menggunakan suaranya sendiri ketika dia ingin berbicara denganku. Selain itu, aku tidak menyangka seseorang akan meremehkanku di kastil Kaisar Pedang. Turunlah, manusia binatang. Mendengar itu, Brad terkekeh. Apa yang akan kamu lakukan jika aku menolak? Pendekar manusia. Aku akan membuatmu turun. Ron tidak meminta penjelasan dari Brad dan Joe tentang situasi saat ini. Mengapa mereka menyerang kastil Kaisar Pedang? Tentang apa keseluruhan plot ini? Itu adalah pertanyaan yang diajukan ketika ada ruang untuk percakapan. Ron juga telah membuat keputusan. Dia akan berperang melawan Kinselo. Mereka yakin mereka bisa bermain-main dengan Hairan sesuka hati. Mustahil bagi Ron untuk tidak mengetahui hal ini. Meski begitu, tidak ada cara untuk mundur dari situasi ini. Jika Ron mundur sekarang ketika Kinselo keluar seperti ini, prestise Ron di Hairan tidak akan pernah pulih. Sejak kapal perang Grenile muncul, semua orang yang hadir mulai memiliki kecurigaan yang sama terhadap Kinselo. Meski belum membahasnya, mereka semua tampak sepakat. Pedang Rashid berkilau. Aku akan memberimu peringatan sekali saja. Segera turun dan tunjukkan rasa hormat. Aku dengan jelas menyatakan tujuanku. Untuk melepaskan wakil ketua Kinselo dan adik perempuannya. Bukankah hidupmu berharga bagimu? Pedang terangkat yang diarahkan ke kapal perang memancarkan auranya. Aura pedang Ron langsung menyinari seluruh area dengan cahaya yang menyilaukan. Kapal perang Grenile sepertinya tenggelam seluruhnya dalam cahaya, seolah-olah jatuh ke laut. Semua orang menahan napas, menunggu cahaya menghilang. Meskipun Grenile adalah kapal perang yang levelnya sama dengan Kozek. Sepertinya kapal itu tidak mampu menahan serangan seperti itu. Itu adalah pukulan yang disampaikan dengan sangat tulus. Itu adalah pedang yang digunakan oleh Ksatria Bintang 10. Aura pedang Ron Hairan menyerang kapal perang, dan yang mengejutkan, kapal perang Grenile tetap tidak terluka. Pupil Ron Hairan sedikit gemetar. Grenile masih melayang di langit seperti sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin melawanku, bagaimana kalau kita berdua mencari tempat yang lebih cocok? Pendekar manusia, Ron Hairan? Jika kamu dan aku bertarung di sini, tidak ada satupun anggota keluargamu yang akan selamat. Semua prajurit yang menyaksikan adegan ini pasti terkejut. Banyak dari mereka yang begitu terkejut melihat Grenile tanpa tergores sedikit pun hingga mereka terdiam sejenak. Ron tidak menggunakan gerakan terakhir atau teknik rahasia apapun. Itu hanyalah sebuah serangan tepat, yang bahkan tidak mengandung kekuatan penuhnya. Namun, fakta bahwa aura pedang Ron Hairan menghasilkan hasil yang sia-sia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun yang hadir. Kecuali Brad dan Joe, yang berada di garis depan Grenile. Apakah aura pedang Ron sepenuhnya terblokir? Jin juga kaget dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari Grenile untuk beberapa saat. Mereka menggunakan perisai pelindung. Itu mengelilingi seluruh kapal dan tampak transparan. Bukan hanya mereka tidak segera menyadarinya karena cahaya menyilaukan yang memancar dari energi cahaya dan aura pedang.
Tapi Grenile menggunakan perisai transparan yang terbuat dari mana. Dia tidak dapat memahami prinsip perisai ini. Yang bisa dia spekulasikan hanyalah semacam otoritas yang telah ditambahkan ke mana. Keheningan menyelimuti para warrior. Dan makhluk iblis raksasa serta golem hidup kembali meraung dan menimbulkan kekacauan di kastil. Momentum monster dan golem hidup tidak sekuat sebelumnya. Mereka juga tampak agak terintimidasi, seolah-olah mereka takut pada Grenile yang melayang di langit. Tatapan Ron dan Brad bertemu di tengah kekacauan ini. Ron sejenak bingung dengan kenyataan bahwa aura pedangnya telah diblokir. Tetapi matanya kembali terlihat seperti penguasa absolut kastil Kaisar Pedang. Brad mengenali keinginan yang muncul di mata yang dalam itu. Itu adalah mata haus darah dari seekor binatang buas yang menghadapi musuhnya. Sudah lama sekali sejak Brad bertemu seseorang dengan mata seperti itu. Retakan. Retakan. Hahaha. Ron menyentuh dahinya dan tiba-tiba tertawa. Air mata menggenang di matanya seolah itu adalah lelucon yang terdengar sekali seumur hidup. Tanah berguncang setiap kali Ron tertawa. Monster-monster itu berhenti bergerak karena mereka diliputi oleh energi yang terkandung dalam tawa itu. Dan para golem hidup menggeliat di tanah. Mereka yang berada di dekatnya bahkan harus memasang perisai sebagai tindakan pencegahan. Ron berbicara lagi setelah beberapa saat tertawa. Sepertinya kamu adalah Chiron Rankandel. Beraksi Dricker, atau kamu terlalu percaya diri dengan hal itu? Ron menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya. Di sisi lain, senyuman halus Brad menghilang. Dia tidak tersinggung dengan hinaan itu. Dia juga tidak merasa tidak nyaman dengan kesombongan Ron. Dia merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Dia memperhatikan perubahan aura ledakan yang dipancarkan Ron. Aura ganas dan vulkanik yang tiba-tiba melonjak mulai halus. Seperti cahaya yang berkumpul pada satu titik. Aura berkumpul di sekitar Rashid dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan tanpa suara. Mereka yang belum mencapai puncak kekuasaan sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Namun, sebagian besar dari mereka yang telah mencapai level itu juga tidak menyadari fakta bahwa Ron telah mengayunkan pedangnya tepat setelah auranya disempurnakan. Sesuatu baru saja terjadi. Itu menembus udara. Bahkan Jin, yang berdiri di sampingnya, sesaat kemudian menyadari bahwa Rashid telah meninggalkan jejak di udara. Namun, ia mengenalinya hanya dengan mata pikirannya dan tidak memastikannya dengan mata telanjang karena hal itu terjadi begitu cepat. Retakan. Sebuah retakan muncul pada perisai yang mengelilingi Grenile. Aura pedang tak berwujud yang menembus perisai tidak berbentuk. Tidak berwarna, tidak bersuara, dan tidak berwujud, hanya memiliki cahaya Ron Hairan, prajurit yang tak tertandingi. Itu adalah puncak pedang yang hanya bisa dicapai oleh Ron Hairan, di antara generasi pejuang saat ini. Seorang Hairan benar-benar bisa menjadi pemilik sah gelar, Kaisar Pedang. Ketika mereka mencapai pedang yang dikenal sebagai pedang tak berwujud. Menggunakan gelar, Kaisar Pedang, dan menjadi penguasa kastil Kaisar Pedang adalah hal yang sangat berbeda. Orang-orang dari suku Serigala Putih, seorang manusia binatang. Syaa. Energi pedang tak berwujud itu menembus perisai pelindung Grenile sekali lagi. Joe tidak mengerti mengapa perisai itu dihancurkan dan bersembunyi di balik berak. Sama seperti para warrior yang tidak pernah membayangkan bahwa energi pedang Ron akan gagal menyerang Grenile. Joe tidak pernah menyangka bahwa perisai Grenile akan dihancurkan oleh kekuatan yang tidak terlihat dan tidak dapat dijelaskan. Di satu sisi, kamu adalah binatang. Di antara binatang, ada beberapa yang setia dan unik seperti anjing yang setia. Tetapi kebanyakan tidak tahu apa-apa dan menggonggong tanpa memahami tempatnya. Setiap kali perisai transparan itu terkoyak oleh energi pedang tak berwujud, ruang di sekitar Grenile berubah. Terutama binatang buas sepertimu. Yang dengan ceroboh mengancam orang tanpa rasa takut. Harus dilenyapkan segera setelah mereka muncul. Mengingat di antara manusia, mereka memanggilmu Kaisar Pedang.
Aku mencoba menunjukkan rasa hormat. Tapi kamu menggunakan permainan kata yang murahan. Aku ingin tahu siapa binatang sebenarnya. Beraksi Decker, binatang buas yang jahat. Kamu terus menatapku dari kapalmu. Saat Ron selesai berbicara, Brak menghunuskan pedang besar yang tergantung di punggungnya. Mendering. Akhirnya, energi pedang tak berwujud itu benar-benar menembus perisai pelindung Grenille dan berbenturan dengan pedang Brak. Lusinan pedang energi tak kasat mata menebas tubuh Grenille. Tonjolan yang membentuk awan petir terpotong. Dan kapal terus berguncang dengan pecahan yang beterbangan. Woos! Grenille berguncang dengan tidak stabil, dan tidak aneh jika ia jatuh kapan saja. Sungguh luar biasa bahwa sebuah kapal perang yang baru saja terkena energi pedang sebesar itu tidak memiliki satupun goresan yang terlihat. Pukulan yang dipicu oleh kekuatan murni dan pukulan yang mengandung pencerahan mewakili dimensi yang sangat berbeda. Faktanya, Ron menggunakan aura jauh lebih sedikit dibandingkan saat dia pertama kali mengarahkan energi pedang ke Grenille. Namun, sesuatu seperti kekuatan mental atau kemauan telah dikonsumsi untuk mengimbanginya. Apakah ini level sebenarnya dari warrior yang telah bersaing paling lama dengan ayahku? Jin merasa merinding saat dia melihat pedang Ron. Tampaknya apa yang Jin ketahui tentang pedang sejauh ini telah runtuh dan membuka dunia baru. Meskipun situasi mendesak dan memusingkan, pedang tak berwujud Ron begitu memikat hingga membuat tulang punggungnya merinding. Tuan Brak, ada yang tidak beres. Apa yang Grenille langgar? Mungkinkah bocah sialan itu merencanakan sesuatu? Cold Joe tidak pernah bisa menghilangkan rasa takutnya terhadap Jin sejak kehancuran masyarakat sihir hitam. Bukan tanpa alasan Cukon Toddler takut padanya. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan inderanya yang terbatas, Joe bahkan tidak dapat memahami fakta bahwa Ron menggunakan pedang ini. Apalagi menyadari bahwa pedang tak berwujud adalah tingkat penguasaan yang unik dan transenden. Dia secara keliru percaya bahwa kekuatan pemecah Grenille berasal dari Jin. Melihat Joe seperti itu, Brak merasa sangat frustasi hingga tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Joe, dasar brengsek, bajingan. Bang! Dia disela sebentar saat dia memblokir pedang tak berwujud itu. Energi pedang tak berwujud ini adalah kekuatan Ron Hairan. Bukan bocah itu. Kendalikan dirimu dan temukan kelompok wakil pemimpin segera sebelum dia membunuh dan melahapmu. Dimengerti? Energi pedang tak berwujud. Ya, benar. Mustahil bocah nakal itu memiliki kekuatan sebesar itu. Aku pasti kehilangan akal sejenak. Diam dan temukan wakil ketua dan kelompoknya. Wakil ketua dan kelompoknya. Ron tahu yang dia maksud adalah Biskel dan Margiela, serta bawahan mereka. Oleh karena itu, rasa penasarannya tergugah. Sebelum identitas Kinzelo terungkap, Biskel dikenal sebagai harapan untuk menghidupkan kembali Ivlianos yang terjatuh. Meskipun Chiron dan Ron tidak terlalu tertarik, dapat dinilai bahwa dia memiliki potensi untuk mengguncang dunia di masa depan. Namun, kini pejuang hebat suku Serigala Putih yang memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Dan sebuah kapal misterius telah tiba di Hairan. Mengatakan mereka akan menyelamatkan Biskel dan kelompoknya. Apakah karena mereka berusaha menutupi jejak terorisme? Atau karena Biskel punya kemampuan luar biasa? Pertama-tama, aneh kalau Biskel Ivlianos menjadi wakil pemimpin orang-orang sampah itu. Dia perlu menangkap mereka. Kastil Pedang Kaisar. Amankan Biskel Ivlianos dan bawahannya. Ya, Pak. Jika mereka melawan terlalu keras, kamu bisa membunuh mereka. Pastikan untuk menangkap atau membunuh mereka, tanpa kecuali. Sesuai perintah Anda, Tuan. Monster raksasa dan golem hidup hampir dimusnahkan. Tapi masalahnya adalah kapal Grenille yang dioperasikan oleh Joe dan Brak. Ah!
Raungan Berak mengejutkan para ksatria, membuat mereka tidak bergerak. Mereka yang memiliki refleks luar biasa secara naluriah mengaktifkan perisai mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi yang lain tidak seberuntung itu, dan darah mengucur dari telinga dan hidung mereka. Organ dalam mereka rusak, dan gendang telinga mereka pecah. Melihat para ksatria ragu-ragu, Jin harus mengambil keputusan. Haruskah dia mengamankan Beradin? Seperti yang dia lakukan sebelumnya, atau mencari Bishkel? Kali ini, lebih baik melindungi personel di dalam kastil. Dia tidak banyak berpikir dan dengan cepat mengambil kesimpulan. Pertarungan sesungguhnya antara Ron dan Berak baru saja dimulai. Jika mereka terlibat dalam pertempuran skala besar, gelombang kejutnya saja dapat membunuh orang dalam hitungan detik. Pernyataan Berak bahwa setiap anggota Hairan akan mati bukanlah sebuah kata kosong. Ron menyadarinya dan tidak memberi perintah khusus pada Jin untuk menemukan Bishkel. Jin dan anggota elit lainnya yang hadir di Kastil Kaisar Pedang memiliki tugas untuk melindungi orang-orang dari pertarungan antara keduanya dan menjaga mereka dari kapal Grenille. Energi pedang tak berwujud menjadi lebih agresif terhadap Grenille. Berak hanya bisa menangkisnya dengan akal sehatnya. Dan sekarang sepertinya dia sudah mencapai batas kemampuannya. Bahkan Berak tidak bisa bertarung sambil melindungi Grenille dari energi pedang tak berwujud. Karena dia tidak bisa kehilangan Grenille dengan sia-sia. Berak tidak punya pilihan selain turun ke tanah. Jika Grenille dihancurkan, hal itu akan menyebabkan penundaan yang signifikan dalam kembalinya kelompok wakil pemimpin. Gedebuk. Berak mendarat di tanah dan menyipitkan matanya. Ron mengarahkan pedangnya ke Berak dan tersenyum. Sekarang kamu sudah turun, manusia binatang. Ron Hairan, kamu akan menyesal membuatku turun. Tapi kamu benar-benar binatang buas, bukan? Tampaknya level matamu masih lebih tinggi dari mataku. Paha kanan Berak tiba-tiba terpotong dan darah berceceran. Itu tidak dalam, tapi itu merupakan pukulan yang efektif segera setelah dia turun dari Grenille. Terlebih lagi, Ron bahkan tidak mengayunkan pedangnya langsung ke Berak. Itu adalah energi pedang tak berwujud yang melayang di udara dan menyerangnya. Jika kamu berlutut, kamu akan berada pada ketinggian yang tepat, bukan? Ron tersenyum, puas, ketika dia mengatakan ini.